mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop a. Hey guys, di video kali ini kita akan belajar melepaskan dirinya. Kita di sini akan mempresentasikan tentang hate and speech dan hoax. Apa itu hate speech? Hate speech, ucapan penghinaan atau kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu ataupun kelompok. Berikut contoh dari perilaku hate speech adalah pencemaran nama baik yang pertama, yang kedua perbuatan tidak menyenangkan, yang ketiga memprovokasi, yang keempat menghasut, dan yang terakhir adalah menyebarkan berita bohong. Berikut identifikasi hate speech. Yang pertama, berisi hinaan yang mengandung kata-kata menghina atau merendahkan orang lain. Yang kedua, stereotip buruk, menyebarkan stereotip buruk tentang kelompok tertentu. 3. Bersifat menghasut, berisi ajakan untuk membenci kelompok atau orang tertentu. 4. Simbol nonverbal. Hate speech juga bisa berbentuk simbol-simbol yang merendahkan, melecehkan, dan menyamakan targetnya dengan hal-hal negatif seperti binatang atau benda-benda mati. Nah, ini dia nih solusi bagaimana cara menghadapi hate speech. Yang pertama, introspeksi diri. Jika merasa ada orang lain yang membicarakan sesuatu tentang diri kita, cobalah untuk mendengarkan dan perbaiki agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, jangan respon. Terkadang ada orang yang berusaha mencari perhatian kita dengan melakukan hal yang tidak penting pada kita. Maka dari itu, jangan respon apa yang dikatakan. Yang ketiga, maafkan. Kita harus berbesar hati untuk memaafkan pelaku hate speech. Yang keempat, block, mute, delete. Manfaatkanlah fitur block, mute, dan delete yang disediakan di berbagai media sosial untuk menyaring informasi yang ingin dan tidak ingin kita baca. Yang kelima, alihkan perhatian. Kita tidak perlu terlalu fokus pada apa yang dikatakan orang lain tentang keburukan kita. Kita bisa fokuskan perhatian ke hal-hal yang lebih berguna dan ke orang-orang yang menghargai diri kita. Selanjutnya ada definisi hoax. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutar balik fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Berikut adalah contoh dari perilaku hoax. Yang pertama adalah hoax virus. Hoax ini berkaitan tentang teknologi, berisi tentang penyebaran virus di smartphone, komputer, atau laptop. Yang kedua ada hoax kirim pesan berantau. Hoax ini berisi tentang sesuatu yang harus diteruskan ke orang lain. Ada perintah dan mitos-mitos yang ditambahkan dalam pesan-pesan ini. Yang ketiga, hoax mendapatkan hadiah. Hoax ini sudah menjadi sering terjadi. Terkadang meskipun pembaca tidak mengalami kerugian materi, tetapi mereka bisa tertipu dengan mengisi survei tertentu. Yang terakhir adalah hoax pencemaran nama baik. Hoax ini banyak beredar di media sosial, berisi tentang fakta-fakta mengenai seseorang yang diputarbalikan. Dampak dari hoax ini adalah tercemaran nama seseorang. Selanjutnya, identifikasi dari perilaku hoax. Yang pertama, berita menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa diminta tanggung jawab atau klarifikasi. Yang ketiga, pesan bersifat menyerang pihak tertentu atau tidak netral. Yang keempat, mencatat nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Yang kelima, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, dan suara rakyat. Selanjutnya solusi dari perilaku hoax. Kita harus mengetahui cara untuk menangkal terjadinya hoax. Di antaranya yaitu 1. Cermati alamat situs. Pastikan mendapatkan informasi atau berita yang bersumber dari situs-situs resmi dan telah terverifikasi kebenarannya. 2. Jangan cuma membaca judul provokatif, biasanya dibuat untuk menambah viewer, meskipun isi dari informasi yang diberikan sering berbeda. 3. Periksa fakta. Periksa kebenaran berita dengan cara melihat beberapa sumber lain agar mendapatkan beberapa referensi yang terpercaya. 5. Cek keaslian foto. Pastikan selalu mengecek keaslian foto. Google Image dapat digunakan untuk mencari sumber foto yang asli.